Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas berkaitan dengan bab, mungkin ya, salah satu bab dalam fikih muamalah yang mungkin perlu Anda ketahui, yaitu berkaitan dengan rezeki ya. Plus juga hal-hal yang memang bisa memperpanjang dan juga mengeroy usia. Dan ini itu diambil ya dalam kitab Ta'limul Muta'alim ya, karangan dari Imam An-Zarnuzi ya. Yuk kita bahas. Nah, sebenarnya ya yang perlu Anda ketahui, apalagi sebagai seorang yang mencari ilmu ataupun penuntut ilmu, apalagi seorang marketer juga perlu tahu hal ini gitu ya. Jadi landasannya ada di hadis Rasulullah SAW ya, tidak ada yang dapat mengubah takdir ya melainkan doa, dan tidak ada yang dapat menambah umur melainkan kebajikan, dan sesungguhnya seseorang akan terhalang dari rezeki lantaran dosa yang diperbuatnya gitu ya. Dan tentunya sebagai penuntut ilmu ya, sudah pasti sangat membutuhkan kebutuhan pokok ya, salah satunya makanan, minuman ya. Bahkan dia juga harus mengetahui ya hal-hal yang dapat mendatangkan rezeki secara luas, banyak, plus berkah ya. Dan juga harus mengetahui ya hal-hal yang mungkin menyebabkan panjang usia dan badan sehat ya. Apalagi kalau misalnya ketika rezeki banyak tapi kita suka sakit-sakitan, ya percuma, kita tidak bisa menikmati rezeki tersebut ya. Setuju? Oke, saya lanjut. Jadi salah satu yang tadi hadisnya adalah bahwa itu ditetapkan perbuatan dosa itu malah salah satu penyebab ya penghalang rezeki, terutama dosa berupa perbuatan dusta yang menyebabkan kefakiran gitu ya. Dan malah di sini tersendiri yang menyebutkannya. Dan ada salah satu syair ya yang berkata bahwa kebahagiaan manusia terletak pada pakaian, sedangkan menghimpun ilmu dengan meninggalkan kantuk. Kemudian penyair tersebut berkata lagi, bukankah kerugian itu jika malam-malam berlalu tanpa ada manfaat, sedangkan ia diambilkan dari jatah umurku gitu ya. Kemudian berkata lagi gitu ya, berjagalah di malam hari, semoga kau ditunjuki sampai kapan kau terlelap sedangkan umurmu semakin pergi. Artinya jangan sampai kita berbuat dengan hal-hal yang sia-sia, bahkan sekelas rezeki pun kita bisa terhalang gitu ya, tanpa disadari. Nanti kita akan bahas hal-hal yang bisa menyebabkan mendatangkan rezeki gitu ya. Nah, ini ya. Yang pertama itu adalah tidur pagi. Ya, tidur di pagi hari apalagi setelah subuh. Bagusnya diisi dengan zikir gitu ya, zikir pagi biasanya. Kemudian itu banyak tidur. Banyak tidur akan mengakibatkan kemelaratan harta dan juga ilmu. Ya. Yang ketiga, tidur, mohon maaf, dengan telanjang ya, tidak berpakaian ataupun berbusana. Kemudian buang air kecil atau biasa kita sering dengar itu ya kencing gitu ya dengan telanjang. Kemudian makan tidak semestinya ya, dalam keadaan mungkin masih ada najis gitu ya, junub dan semacamnya, bahkan juga sambil tiduran. Nah, mungkin ini secara tidak langsung kita pernah melakukan hal tersebut gitu ya. Kemudian makanan dibiarkan berserakan begitu aja. Ya, mungkin nasi satu kayak keping nasi itu ada yang jatuh ke lantai, kita biarkan gitu ya, tidak dibersihkan. Kemudian juga ada minuman gitu ya dan semacam itu kita biarkan. Nah, kemudian yang berikutnya ada menyapu lantai dengan sapu tangan di waktu malam. Kemudian sampah berserakan, itu membiarkan sampah berserakan dan juga mengotori rumah. Ya, jangan sampai ini terjadi gitu ya. Kemudian berjalan di depan orang-orang tua ya, sehingga menyebabkan suatu hal yang mungkin ya dalam norma kita itu tidak sopan gitu ya dan semacamnya. Dan ternyata ini salah satu penyebab terhalangnya rezeki. Kemudian ya, memanggil kedua orang tua secara langsung ya, bahkan dengan namanya. Ya, ini tidak sopan ya kalau dalam norma budaya kita, bahkan juga bisa dicap dengan kategori ya durhaka gitu ya. Kemudian yang 11 adalah membakar kulit bawang merah dan putih, membersihkan selak gigi dengan benda-benda kasar gitu ya,
kemudian mengusap kedua tangan dengan tanah dan debu, ya, duduk di beranda pintu, ya, di depan pintu, apalagi juga bersandar di salah satu pintu, salah satu daun pintu gitu ya. Misal pintu ada 2, kita bersandar, itu juga tidak bagus, bahkan juga mengalir rezeki. Menulis dengan pena yang rusak gitu ya, menyisir dengan sisi yang rusak, tidak mau mendoakan yang bagus untuk orang tua. Kemudian memakai serban sambil duduk, ya, memakai celana sambil duduk. Dan ini mungkin sudah kita pernah dengar ya, seperti kikir, pelit, malas, menunda, berlebih-lebihan, bahkan menyamakan, itu juga salah satu mengalir rezeki. Dan juga berwudu di tempat orang buang hajat. Nah, seperti mungkin di jamban, di WC atau HMK dan lain-lain. Ya, itu lebih baik tidak dilakukan ataupun dihindarkan. Dan kemudian, ya, ini ada juga menjahit pakaian yang sedang dipakai, ya, segala macam pakaian yang dipakai, ya, menyeka muka itu mengusap gitu ya dengan kain, membiarkan sarang laba-laba berada di rumah gitu ya. Ini paling sering kita temui. Kalau udah ketemu, ya bersihkan gitu ya. Kemudian meremehkan sholat, tidak tepat waktu, dianggap sepele, ya, tidak numpang ninah dan segala macam. Kemudian juga bergegas keluar masjid, ya, jadi buru-buru gitu ya, setelah sholat subuh, ya. Kemudian pergi ke pasar pagi-pagi. Nah, ini ternyata pergi pasar pagi hari itu menghalangi rezeki gitu ya. Bahkan melama-lamakan, ya, ataupun melambatkan diri dari pulang gitu ya. Itu juga salah satu menghalangi rezeki, ya. Kemudian membeli potongan roti yang ada di fakir ataupun peminta-minta gitu ya. Mendoakan buruk kepada orang tua yang tidak etis, bahkan mungkin bisa mencelakakan. Kemudian, ya, ini mematikan lampu dengan cara meniup, ya. Contohnya ketika mati listrik, ya, lampunya pakai lilin gitu ya, dan dimatikan secara ditiup. Nah, itu ternyata tidak boleh ataupun tidak disarankan. Kemudian membiarkan wadah tidak tertutupi. Contoh halnya sederhana, makanan yang terbuka gitu ya, tidak ditutup, yang disajikan ataupun setelah disajikan, minuman juga seperti itu. Ya. Kemudian di sini, ya, kita membahas juga ya tadi penyebab, ya, hal-hal yang terhalang rezeki. Nah, ini adalah penyebab juga terkuat untuk memperoleh rezeki, ya. Apalagi bangun pagi-pagi itu kita diberkahi, ya, dan membawa berbagai macam kenikmatan, khususnya rezeki gitu ya, seperti itu. Apalagi juga kita senyum gitu ya, muka berseri dan tutur kata yang manis akan menambah juga rezeki, ya. Nah, di sini juga salah satunya dari Hasan bin Ali, ya, radhiyallahu an gitu ya, menyapu teras dan mencuci wadah akan mendatangkan kekayaan gitu ya. Dan ini dibedah lagi dengan cara terkuat untuk memperoleh rezeki. Yang pertama itu sholat dengan sempurna, khusyuk gitu ya, rukun sholatnya, wajib ataupun sunnah, bahkan adabnya itu juga perlu diperhatikan. Kemudian sholat duha. Yang ketiga membaca surah Al-Waqiah, ya, khususnya itu pada malam hari, ya, dengan orang sudah pada terlelap gitu ya. Kemudian membaca surah Al-Mulk, Al-Muzammil, Al-Lail dan Al-Insyirah. Kemudian datang ke masjid sebelum dikumandangkan azan. Berikutnya selalu menjaga kesucian, kebersihan diri, lingkungan dan lain-lain, ya. Melakukan sholat sunnah subuh gitu ya. Ya, di sini dimaksudkan adalah qobliyah subuh, ya. Kemudian melakukan sholat witir, ya, di rumah. Bahkan setelah witir pun bagusnya langsung tidur, ya, jangan terlalu banyak membicarakan urusan dunia, ya. Kemudian tidak terlalu banyak bergaul, ya, dengan wanita, kecuali, ya, bila ada keperluan, dan tidak berbicara dengan kata lahun gitu ya, sia-sia. Dan di sini dikatakan siapa yang disibukkan dengan perbuatan yang tidak berguna untuk dirinya, maka yang semestinya akan berguna menjadi terlewat darinya gitu ya. Bozormok berkata, bila engkau melihat orang yang banyak berbicara, percaya ia telah gila. Ya, Ali radhiyallahu an, ya, berkata, bila telah sempurna akal, ilmu, pikiran seseorang, maka sedikitlah perkataannya gitu ya. Jika sempurna akal seseorang, maka ia sedikit berbicara. Yakinlah akan kebodohannya seseorang jika ia banyak berbicara gitu ya. Nah, di sini, ya, ini salah satu hal-hal juga penyebab terkuat untuk memperoleh rezeki dengan cepat gitu ya, banyak ataupun berkah juga. Nah, kalau masuk ke dalam salah satu mungkin doa ataupun zikir gitu ya. Dan di sini ada waktu antara terbit fajar hingga
waktu sholat ya, hingga waktu masuk sholat. Ya, salah satunya adalah subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa tubu ilaihi ya. Ini dibaca 100 kali gitu ya. Maha suci Allah yang agung dengan segala puji baginya. Maha suci Allah dengan segala puji baginya, aku memohon ampunan dan bertobat kepadanya. Kemudian di sini setiap pagi dan petang membaca doa la ilaha illallah malikul haqqul mubin gitu ya. Tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah, raja yang benar dan maha jelas. Ini dibaca 100 kali. Kemudian ada juga setiap sesudah fajar ya dan ba'da maghrib berdoa alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah. Segala puji bagi Allah, maha suci Allah dan tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah, Allahu akbar, Allah maha besar. Dibaca 33 kali ya. Nah, di sini juga ada istighfar ya. Ya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan dari Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Ya, berserta salawat Nabi ya. Nah, juga pada hari Jumat ya membaca ini ya, Allahumma aghnini bihalalika an haramik waqfini bifadlika amman siwak ya. Ini baca 70 kali. Ya Allah, cukupilah aku dengan rezekimu yang halal dari yang haram. Cukupilah aku dengan anugerahmu daripada selainmu. Seperti itu gitu ya. Nah, ini salah satu mungkin zikir ataupun doa perbuatan yang akan bisa menambahkan rezeki gitu ya. Kemudian ada hal yang menambah usia, yaitu perbuatan kebajikan ya. Salah satunya perbuatan kebajikan dan meninggalkan perbuatan yang menyakitkan bagi orang lain ya. Kemudian menghormati orang tua dan bersilaturahmi. Yang ketiga, hendaknya tidak menebang pepohonan yang masih hidup kecuali terpaksa. Yang keempat, berwudu dengan sempurna, mendirikan sholat gitu ya, membaca membaca kitab gitu ya. Alkitabnya adalah Al-Quran. Kemudian baca Al-Quran antara haji dan umroh serta menjaga kesehatan situ ya. Kemudian ada juga setiap pagi dan sore, ini ya salah satu hal yang bisa menambah usia dan umur panjang itu adalah subhanallah mil amin nizan wa muntaha ilmi wal batalagu ridho wa zinatal arsh wa la ilaha illallah mil al mizani wal muntaha ilmi wa batalagu ridho wa zinatal arsh wallahu akbaru min mizani wal muntaha ilmi wa batalagu ridho wa zinatal arsh ya. Jadi ini dibaca sampai 3 kali gitu ya. Kemudian juga ya, nah ini juga menjaga wudu dengan sempurna gitu ya. Itu juga salah satu hal kita bisa menambah usia dengan umur yang panjang dan bermanfaat ya. Jadi ini ada hal penting yang perlu Anda ketahui dengan ilmu kesehatan dan juga mengambil keberkahan yang sebagaimana yang kita terima. Itu aja. Oke. Terima kasih banyak ya teman-teman semua. Itu adalah salah satu pembahasan terkait fikih muamalah berkaitan dengan rezeki ya, rezeki dan juga memperpanjang umur usia. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.